Semenjak Pilpres 2014 atau mungkin Pilgub 2016, istilah pribumi menjadi hal yang sensitif di negeri ini. Menjelang peringatan kelahiran bangsa Indonesia dalam peristiwa Sumpah Pemuda ini, kami ingin membahas tentang kaitannya antara Sumpah Pemuda itu sendiri dengan pribumi. Tentu saja ini tidak untuk membuat bangsa ini semakin ribut, tapi untuk membangkitkan kesadaran bersama akan arti menjadi bangsa Indonesia dan tantangan apa yang dihadapi bangsa ini ke depannya. Peringatan 28 Oktober 1928 yang diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda pada dasarnya juga merupakan momen lahirnya bangsa Indonesia. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa tonton kembali video Kembali Menjadi Bangsa Indonesia episode ke-1 Indonesia Unik. Nah, sekarang pernah nggak sih kita kepikiran apa sebenarnya tujuan dari Sumpah Pemuda itu sendiri? Didengerin baik-baik ya. Jadi, tujuan Sumpah Pemuda adalah mengangkat harkat dan martabat kaum pribumi. Lalu siapakah kaum pribumi itu sebenarnya? Ternyata yang dimaksud dengan kaum pribumi pada waktu itu adalah kaum terjajah. Terjajah oleh siapa? Ya oleh pemerintah kolonial Belanda tentunya. Maka mereka yang merasa dirinya sebagai kaum terjajah itu berkumpul untuk mendeklarasikan diri sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, yang juga bertanah air satu dan berbahasa satu. Mereka adalah pemuda-pemuda perwakilan beberapa etnis yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah Yong Java, Yong Ambon, Yong Celebes, Yong Batak, Yong Sumatera Nembon, Yong Islami Tembon, dan lain-lain. Seperti sudah disinggung pada bagian pembuka video ini, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, istilah pribumi ini menjadi isu sensitif yang juga dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk kepentingan politik praktis. Secara spesifik, istilah pribumi ini hampir selalu dikaitkan dengan isu diskriminasi terhadap dan oleh etnis Tionghoa. Jadinya di satu sisi, kata ini seakan menjadi bahan bakar untuk melampiaskan kekesalan terhadap etnis tertentu. Di sisi lain, ada kelompok-kelompok yang seringkali baper tatkala istilah ini dibicarakan di forum umum, terutama oleh etnis yang bersangkutan. Rasa tidak diakui sebagai bagian dari bangsa seringkali terpicu tatkala istilah pribumi ini dibicarakan dengan lantang. Tapi sebenarnya asumsi ini tidak akan terjadi apabila mereka tahu bahwa orang-orang Tionghoa pun juga terlibat di dalam Sumpah Pemuda. Misalkan saja Kwe Tiam Hong yang datang mewakili Yong Sumatera Nembon dan membawa kawan-kawan Tionghoanya yaitu Ong Kai Siang, Chon Liao Chuan Hok, dan Chio Chin Kui. Bahkan seorang pemuda yang mewakili Yong Islami Tembon namanya juga bau-bau Tionghoa, yaitu Johan Muhammad Chai. Maka jika dipandang dari peristiwa Sumpah Pemuda tersebut, tidak salah juga jika etnis Tionghoa layak disebut sebagai pribumi. Tentunya itu buat mereka yang memang sudah beranak pinak di bumi Nusantara dan benar-benar mencintai tanah air Indonesia. Memang di kemudian hari pasca kemerdekaan 1945, sikap etnis Tionghoa ini terbelah. Sebagian ingin menjadi bagian dari bangsa Indonesia dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Sementara sebagian lagi tidak mau disebut pribumi dan memilih Tiongkok dan Belanda sebagai pelindung mereka. Akan tetapi, pada intinya, makna pribumi sebagai kaum tertindas ini bisa menjadi daya jual yang dahsyat bagi bangsa ini. Tentu kita harus menolak apabila istilah pribumi ini dijadikan alat propaganda kepentingan politik dan menjual isu sara. Akan tetapi menolak istilah pribumi secara mentah-mentah sama saja dengan mengkhianati sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Ada sebagian kalangan yang dengan pede bilang bahwa bicara soal kebangsaan itu sudah out of date. Bahwa istilah pribumi dan non-pribumi itu tidak penting lagi. Bahkan ada yang dengan bangganya mengatakan, saya adalah warga dunia. Awas, hati-hati. Ini jangan-jangan kita sudah masuk perangkap menuju tatanan dunia baru. Apa itu tatanan dunia baru? Jika Anda melihat teks yang ada di dalam selembar $1, maka Anda akan bisa membaca kalimat Novus Ordo Seclorum, yang artinya adalah New World Order alias tatanan dunia baru. Ini adalah sebuah rencana elit global untuk benar-benar menggenggam dunia di dalam kekuasaannya dengan kekuatan kapital yang mereka miliki. Pada 1950, Presiden AS Harry S. Truman mengeluarkan sebuah doktrin yaitu Free People, yang dilanjut pada 1950 oleh Presiden Dwight Eisenhower dengan doktrinnya Free World. Maka kemudian berbagai gagasan terus digelontorkan demi mencapai New World Order dengan berbagai paket globalisasinya, seperti Global Information atau Free Market.
Yang semua itu berhasil menerobos batas-batas nasionalisme. Bahkan konon, para elit global ini juga berhasil menyusup ke dalam MPR ketika mengamandemen Undang-Undang 45 pada kurun 1999 hingga 2002. Sehingga praktis, sejak saat itu, NKRI yang kita jalani sampai hari ini tidak sama dengan NKRI 1945 yang dirancang oleh Mandiri. Salah satunya adalah mengebiri fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi negara, di mana konsep MPR ini sebenarnya konsep unik yang lahir dari keunikan Indonesia yang bangsanya terlahir dahulu sebelum negaranya berdiri. Sekali lagi, untuk lebih memahami soal ini, silakan tonton kembali video Kembali Menjadi Bangsa Indonesia episode ke-1, Indonesia Unik. Amandemen Undang-Undang Dasar pada 2002 itu juga menjadi penanda babak baru demokrasi ultraliberal yang melahirkan banyak parpol dan pemilu langsung di berbagai tingkat yang berbiaya tinggi sehingga dengan mudah dimasuki kaum the-have alias kelompok super kaya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dengan kekuatan uangnya mampu memenangkan para politisi yang sponsorinya dengan harapan kebijakan-kebijakan mereka kelak akan menguntungkan para pemodal besar untuk bisa mengokohkan hegemoni mereka dan memisah kekayaan dari bumi Indonesia tercinta ini. Di sini sudah tidak berlaku lagi batas-batas nasionalisme, apalagi soal pribumi. Gak ada urusan soal itu. Karena siapa yang punya uang banyak boleh menguras habis kekayaan alam yang seharusnya dinikmati oleh kaum pribumi. Bangsa Indonesia jelas tidak bisa menghindar dari persoalan globalisasi yang sedari awalnya memang diarahkan kepada penguasaan sumber-sumber daya alam oleh segelintir elit saja. Namun bukan berarti bangsa Indonesia harus menyerah begitu saja. Kita bisa melawan. Salah satunya adalah dengan kembali ke konsep awal Mandiri, yaitu menjalankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan musyawarah mufakat yang ada pada lumbung-lumbung, di mana ini bisa memperkuat pertahanan nasional dan mempersempit secara drastis pintu masuk kaum oligarki untuk mengatur jalannya kehidupan bangsa dan bernegara, sehingga akan terwujud salah satu tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton kembali video Kembali Menjadi Bangsa Indonesia episode keempat, Lumbung sebagai Infrastruktur Kebangsaan. Di sini jelas bahwa bangsa Indonesia alias kaum pribumi harus diistimewakan. Dalam arti, bangsa Indonesia lah harus menerima berkah terbanyak dari kekayaan alamnya sendiri. Bukannya sekedar menjadi objek pelengkap kemakmuran yang sebagian besarnya dinikmati oleh oligarki dan kekuatan asing akibat globalisasi yang tidak berpikir tentang kepentingan pribumi itu sendiri.